Selamat siang Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdiri sejenak. Kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Silakan Bapak Ibu, mari kita berdiri sini. Saya pimpin doanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ngemui, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Ngemui yang saya cintai. Dalam kesempatan hari ini, saya Ibu Milo Sukma Wiraswatini dan rekan saya Bapak Putu Gine Haranarte, kami berdua akan melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung. Sebelum kami memulai, silakan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara hari ini. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Putu dan Ibu Milo Sukma sebagai CGP dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Jadi pada hari ini CGP kita di SMP Negeri 4 Ngemui mengadakan seperti apa yang telah disampaikan tadi, mengadakan diseminasi kegiatan praktek baik untuk membudayakan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu guru khususnya yang belum menjadi guru penggerak, mudah-mudahan nanti dengan apa yang disampaikan oleh kedua calon guru penggerak kita bisa dipraktekkan, bisa disampaikan kepada teman-teman guru yang lain. Karena pada hari ini dalam kesempatan yang baik ini pesertanya mungkin sangat terbatas atau dibatasi, sehingga juga karena sekolah kita tetap berlangsung pembelajaran sehingga tidak banyak anak-anak kita yang terganggu pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini kegiatan diseminasi semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, dan mudah-mudahan juga Bapak Putu bersama Ibu Milo Sukma sukses menjalankan kegiatan CGP ini sehingga berhasil sampai pada puncak. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Maka kegiatan diseminasi calon guru penggerak SMP Negeri 4 Ngemui saya buka secara resmi. Tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pembukaan. Baik Bapak dan Ibu guru semuanya, kami berdua akan Pak Ibu lanjutkan dulu ini, please. Bapak dan Ibu guru, kami berdua akan menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana nanti kami akan membagi dua topiknya. Nah, untuk bagian pertama saya sendiri yang akan menyampaikan, setelah itu baru Bapak tutupnya. Supaya tidak tergerang ya, sebelum saya menyampaikan materinya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu guru, saya mohonkan untuk berdiri sebentar ya. Kita gerak-gerakkan badan biar kita rileks. Begini ya, untuk ice breakingnya sudah ada di depan. Itu contohnya seperti ini. Saya beri contoh dulu sekali ya. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Tepuk tangannya 3 kali. Nah, jadi 2 kali nyanyinya Bapak Ibu ya. Bergerak-gerak, pokoknya kita harus happy di sini ya. Ayo kita mulai. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Lagi sekali. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Iya, tepuk tangannya kurang semangat. Oke, Bapak Ibu, silakan bisa duduk kembali. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini? Nah, kalau sudah semangat, saya akan lanjutkan. Di sini Bapak Ibu, saya dan Bapak Putu Gino tidak bermaksud untuk menggurui ini. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak dan Ibu yang ada di sini. Saya cuma berbagi praktek baik tentang diseminasi budaya positif yang tujuannya bisa Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dan akan memberikan dampak yang positif kepada murid-murid kita. Nah, di sini ada pun latar belakang. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, padi diibaratkan olehnya seperti anak murid. Dalam melaksanakan pendidikan, ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi. Kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Jadi kalau murid itu diibaratkan sebagai apa Bapak Ibu? Benihnya ya. Sedangkan kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai petaninya. Nah, jadi benih yang ada itu kita tidak bisa memaksakannya menjadikan tanaman lain. Kalau bibitnya padi, nanti hasilnya pasti padi. Kalau ibu bapak menanam benih jagung, nanti hasilnya tanaman
bagus. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah merawat, menjaga benih-benih itu agar menjadi tanaman yang subur, diberi pupuk, diberi air, seperti itu. Nah, itulah tujuan kita. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun murid dengan penanaman budaya positif. Hal-hal baik akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan berikutnya, nah, kita lanjut tentang budaya positif. Ada dua pertanyaan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu budaya positif? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum? Bapaknya Pak Mangku belum? Yang lainnya bagaimana? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu budaya positif itu apa? Ada? Budaya positif? Positif itu adalah belum tahu. Apa Pak Iqbal? Kebiasaan yang baik yang pernah kita lakukan di sekolah, terutama berkaitan dengan karakter, sikap, maupun yang lainnya. Jadi budaya positif itu adalah kegiatan kita atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berdampak baik pada sekitarnya. Berarti menurut Pak Iwan, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berdampak terhadap sekitarnya. Ada pendapat yang lain? Nah, kita nanti akan belajar lagi apa itu budaya positif. Yang kedua, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah apa belum menerapkan budaya positif? Pastinya sudah ya. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kesepakatan kelas. Lagi yang lainnya apa Bapak? Ya, sembahyang di pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Itu juga termasuk budaya positif. Ada lagi yang lainnya budaya positif yang diterapkan di sekolah kita? Memberi salam kepada guru. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan budaya positif. Berarti di SMP Negeri 4 Pemui itu sudah menerapkan budaya positif. Di sini tinggal kita lebih memaksimalkan kembali. Nah, kita lanjut lagi. Nah, secara teori budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Nah, itu pengertian budaya positif secara teori. Apakah Bapak Ibu pernah merasa atau pernah nggak Bapak Ibu itu memaksa atau menginginkan murid itu berperilaku sesuai dengan yang Bapak Ibu guru inginkan? Pernah apa ya tidak Bapak Ibu? Ya, tentunya pasti kita menginginkan murid itu berperilaku yang baik, ya. Tetapi terkadang cara yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh siswa. Nah, kadang kita kalau dia tidak mau mengikuti keinginan kita memberikan suatu hukuman. Atau kalau dia berprestasi atau dia terampil, kita berikan dia suatu penghargaan atau imbalan. Nah, apakah itu baik atau tidak, kita akan pelajari berikutnya. Nah, berikutnya itu adalah konsep inti dari budaya positif. Apa saja yang
menjadi inti dari budaya positif ini. Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam itu posisi kontrol guru. Berikutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan nanti sampai dengan posisi kontrol guru. Lanjut lagi. Berikutnya ini adalah tentang disiplin positif. Kalau tadi kan budaya positif ya, sekarang itu tentang disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin positif, apa yang terlintas di benak Anda, Bapak Ibu maksud saya? Ketika mendengar kata disiplin positif, yang terlintas di benak Bapak Ibu itu apa? Disiplin positif. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, Bu Fitri. Menaati tata tertib, itu disiplin positif. Ada lagi contoh disiplin positif, Bapak Ibu? Datang tepat waktu, mematuhi tata tertib. Lagi apa lagi yang contoh disiplin positif? Oke, kita lanjut. Berarti Bapak Ibu sudah ada gambaran. Disiplin positif itu adalah sesuatu hal-hal yang baik, yang positif ya, yang dilakukan oleh siswa kita di sekolah. Nah, itu adalah disiplin positif. Lanjut lagi. Secara teori itu disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi anak-anak itu harus memahami dulu nilai-nilai yang diyakini sehingga dia bisa untuk mematuhinya seperti itu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi pada disiplin positif ini kita dilarang untuk peserta didik itu untuk memberikan hukuman, penghargaan, ancaman. Jadi usahakan tidak ada hal-hal itu lagi dalam disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasinya itu intrinsik itu artinya apa Bapak Ibu? Ya, motivasi yang muncul dari memang dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini itu bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi bukan karena paksaan Bapak Ibu, tapi dia memang meyakini bahwa sesuatu itu harus dilakukan karena baik seperti itu. Lanjut lagi. Nah, tadi saya sempat menyebutkan nilai-nilai kebajikan itu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
Mungkin yang paling kita ingat atau yang paling sering kita dengar itu adalah nilai-nilai kebajikan yang mana Bapak Ibu dari 3 yang ada di depan? Profil pelajar Pancasila. Nah, di mana dari profil pelajar Pancasila itu terdiri dari yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam apa Bapak Ibu? Ya, bernalar kritis. Dan yang lainnya itu contohnya adalah itu primary years program PP, di mana nilainya itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya keterampilan hidup, life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan suatu organisasi. Berikutnya kita akan lanjut tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini sebagai seorang guru, saat Anda mengajar di kelas, Anda hadir tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Bapak Ibu pasti kalau mengajarkan kelas itu selalu hadir tepat waktu. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Bu Fitri, tanggung jawab dan kewajiban. Yang lainnya, apa yang memotivasi Bapak Ibu itu untuk hadir ke kelas itu tepat waktu? Siswa, ya siswa. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu yang menjadi motivasi Bapak Ibu itu? Kenapa? Gaji, oke, ya. Lagi ada yang lainnya? Kira-kira yang memotivasi Bapak Ibu? Mengejar materi, oke. Jadi Bapak Ibu itu memiliki motivasi ya, motivasi sebelum datang ke kelas itu ada motivasi yang memicu Bapak Ibu untuk datang tepat waktu. Lanjut lagi. Nah, pada teori itu motivasi perilaku manusia itu terdiri dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana kita mulai dari motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Ibu datang tepat waktu itu mungkin untuk menghindari teguran. Kalau kita teguran dari kepala sekolah itu mungkin menjadi motivasi. Yang berikutnya yang ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa tahu ada guru teladan seperti itu dikasih penghargaan. Berarti perilaku yang memotivasi perilaku Bapak Ibu itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Berikutnya kalau motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu sendiri itu misalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu contoh dari motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua, apa saja Bapak Ibu? Ekstrinsik dan intrinsik. Ya, jadi yang lebih baik itu adalah jika bisa kita terapkan motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri ya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Tentunya ada beberapa motivasi yang menjadi
pemicu perilaku manusia. Di antaranya itu adalah hukuman. Jadi yang kedua ada konsekuensi dan restitusi. Apa beda dari ketiga-tiga yang ada di depan ini? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan kalau hukuman itu. Yang ketiga, bersifat satu arah saja. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu contoh hukuman. Jadi hukuman itu seperti ini contohnya. Kalau konsekuensi itu konsekuensi itu yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Itu konsekuensi. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu konsekuensi. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi itu adalah proses yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita berikan kesempatan murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau dia berbuat suatu kesalahan, jadi murid itu akan menciptakan berupaya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dengan mencari solusi sendiri. Jadi tidak diarahkan oleh guru. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri. Solusi apa yang akan diambil untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi tidak searah. Jadi memang datang dari dalam diri murid itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya siapkan 4 buah masalah di sini. Kegiatan yang dilakukan, nanti Bapak Ibu membedakan apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, misalnya, yang pertama apa Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat masuk sekolah. Kalau itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Iya, Bapak Ibu sangat pintar, sudah bisa membedakan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Ya. Nah, jadi nanti yang diterapkan yang lebih begitu yang mana ya? Kita lanjut lagi. Berikutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tadi kan sudah kita bahas tentang motivasi ya, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan oleh murid itu pasti ada penyebabnya, ya. Ada sesuatu yang menyebabkan mengapa murid itu melakukan sesuatu. Nah, ini kita harus sebagai guru juga harus tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nah, supaya bisa mengurangi perilaku yang tidak baik dari siswa. Kita lanjut lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan tidak semua usaha terbalik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut lagi. 5 kebutuhan dasar yang ada itu Bapak Ibu bisa lihat di depan. Yang pertama itu apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Bukan hanya murid yang memiliki kebutuhan hidup, tetapi kita sebagai guru juga memerlukannya ya. Semua yang 5 kebutuhan dasar manusia ini kita juga memerlukannya. Jadi kita harus memahami itu. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat satu kasus yang ada di depan. Ibu Ayu, guru kelas 9A, bingung dengan ulah salah satu muridnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan perilaku Tommy yang selalu meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ayu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa yang mendasari Tommy untuk melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu saya minta pendapatnya. Jika menurut Anda, menurut Bapak Ibu, apa yang mendasari Tommy untuk melakukan hal tersebut? Kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapannya, Pak Irwan ya? Menurut Bapak apa yang mendasari Tommy? Coba dikembalikan kebutuhan dasar. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba menjawab. Menurut saya, Tommy yang pertama itu melakukan itu atas dasar kebutuhan bertahan hidup, karena dia ingin makan atau bekal teman-temannya. Jadi di situ ada mungkin rasa lapar Tommy, kemudian yang lainnya, sehingga berpengaruh pada dirinya di sekolah. Kemudian kemungkinan besar juga kita kan belum tahu tentang dia di rumah dan lain sebagainya. Mungkin juga rasa kasih sayangnya dia kurang, sehingga dia sering mengganggu temannya, kayaknya cari sensasi dan lain sebagainya. Kemudian dia mengganggu temannya. Nah, kita di sekolah yang pertama bisa kita lakukan sebagai seorang guru itu adalah mengidentifikasi anak-anak seperti itu dulu, sejauh mana hal-hal yang mereka perlukan dulu, kemungkinan dari keluarganya, latar keluarganya, apakah dia nakal dan lain sebagainya. Itu juga berpengaruh terhadap sosialnya di sekolah. Yang kedua, jika sudah kita temukan identifikasinya itu, kita bisa memberikan hal-hal yang bisa kita bantu ya. Karena misalnya kalau di sekolah, di rumah dia kurang kasih sayang, berarti kita di sekolah setidaknya memberikan perhatian secara penuh kepada dia. Nah, jika sudah mengenali bakatnya, kita motivasi dia. Jadi kan dibilang tidak boleh menghukum, tidak boleh memberikan ruang dan sebagainya. Jadi pengenalan bakat itu penting sehingga kita mampu menyalurkan dia. Ketika dia menemukan bakatnya, otomatis dia akan termotivasi dalam dirinya untuk menunjukkan itu kepada teman-temannya, sehingga rasa percaya diri itu muncul. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Irwan sudah memberikan tanggapannya. Bapak Ibu setuju dengan pendapatnya Pak Irwan? Jadi kalau siswa melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, itulah yang tugas Bapak Ibu mencari kira-kira kebutuhan mana yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan hal yang
kurang baik. Kita lanjut lagi. Nah, di sini dari permasalahan yang ada tadi, seperti kasusnya Tommy, kita sebagai seorang guru itu tentunya harus mengetahui 5 posisi kontrol guru. Jadi bagaimana cara kita untuk menangani permasalahannya si Tommy? Posisi yang mana yang akan kita gunakan dari 5 posisi kontrol yang ada? Yang mana yang terbaik seperti itu? Nah, di sini 5 posisi kontrol yang ada, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada penghukum. Bapak Ibunya kelihatan galak sekali ya Bapak Ibu, sambil tangannya itu di pinggang keduanya. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu dibuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan yang kelima itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Silakan Bapak Ibu tonton dulu videonya, yang mana yang baik itu yang Bapak Ibu gunakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang guru agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang berasal dari proses mencoba penerapannya. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, sekian video 5 posisi kontrol guru. Sekarang ini kita tepuk tangan sekali Bapak Ibu. Nah, jadi kita diharapkan Bapak Ibu itu menerapkan posisi yang mana Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer ya. Nah, dan untuk materi berikutnya itu ini sudah dijelaskan tadi di video nih Bapak Ibu. Nah, sudah ada tadi. Lanjut lagi. Ya, ini posisi yang sudah ada dijelaskan dalam video ya. Saya tidak bacakan lagi. Berikutnya untuk keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Putu.
Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Oke, itu pemaparan dari materinya Ibu semua ya tentang yang pertama itu disiplin subjek, yang kedua itu manajerial atau komponen 5 posisi kontrol dalam sekolah. Ya, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas ya. Di mana keyakinan kelas ini merupakan salah satu dari segitiga restitusi bagaimana kita menerapkan nanti dalam sekolah ya. Untuk waktu yang akan lanjutkan, adapun tujuan dari segitiga restitusi di sini adalah satu, bagaimana cara menanamkan budaya positif di sekolah. Untuk budaya positif tadi sudah dijelaskan, di sekolah ada menaati peraturan, pembagian bersama, ya, dan banyak diterapkan yang bisa kita terapkan di sekolah ya. Kemudian menerapkan restitusi dalam membimbing murid yang berdisiplin positif. Ya, banyak tadi yang sudah dijelaskan dalam berdisiplin positif dari semua. Sekarang kita akan menerapkan restitusinya dalam membimbingnya bagaimana penerapan di sekolah. Next, keyakinan kelas. Mengapa kelas memerlukan keyakinan? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini membedakan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu sekolah yang membuat dan siswa wajib menaati. Kalau keyakinan kelas itu guru siswa itu bersama membuat keyakinan yang diterapkan oleh guru dan siswa juga. Itu membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, next, pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu satu, bersifat abstrak. Dua, memerlukan pernyataan yang universal, menyeluruh. Tiga, dibuat dalam pernyataan positif. Ya. Empat, sedikit agar mudah diingat. Ya, sedikit tapi mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan siswa. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas, yaitu perbedaan sedikit antara keyakinan dan peraturan kelas. Next, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yang dijelaskan adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, itu dari segitiga restitusi. Next, ya, menstabilkan identitas. Satu, Anda menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Ini salah satu bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Adapun komponen yang kita buat dalam yang berdasarkan prinsip dari kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran adalah satu, berbuat salah itu wajar. Ya, beberapa siswa berbuat salah itu wajar. Ditanamkan ke siswa tidak apa salah, yang penting berani mencoba. Itu yang kita tanamkan dulu ke siswa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna ya. Setiap siswa pasti merasa dirinya kurang. Kita tanamkan ke siswa, tidak ada manusia sempurna. Pasti pernah melakukan perbuatan salah, termasuk ikhlas sebagai bapak dan ibu ya. Kemudian dulu juga pernah melakukan itu nah, sama yang sampaikan, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian tidak mau mencari siapa yang salah, tidak bapak ibu guru mencarikan solusi ya. Tidak memponis siswa si A salah, si B benar, tidak ada. Kita carikan solusi bagaimana menyikapi permasalahan siswa tersebut ya, bukan memponis. Itu yang kita membedakan ya. Yang kelima, berhak merasa begitu ya. Ini berhak merasa begitu, siapapun berhak memimpin dan berhak dipimpin ya. Kita menyamakan pemerataan di kelas. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Next, agak kencang kan? Ya, oke. Mengerti? Nah, oke. Pokoknya tiga diskusi intinya ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Sembilan komponen dari validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip dari setiap perilaku berubah memenuhi kebutuhan tertentu. Ini bagian dari yang kedua dari segitiga restitusi. Adapun komponen yang dimaksud adalah mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu ya. Kita bersikap dari validasi tindakan yang salah, kemudian kita fokus pada siswa mengapa melakukan hal itu. Ya, kita gali latar belakang siswa tersebut. Kemudian yang kedua, bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kalau siswa itu kita tidak fokuskan dari mengapa dia melakukan hal itu, dia akan melakukan yang lebih buruk lagi. Itu kita harus
memvalidasi tindakan mereka yang salah. Yang ketiga, patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat umumnya. Artinya memvalidasi tindakan yang salah pada siswa, yaitu yang perlu kita tekankan adalah bangga. Kenapa? Latar belakangnya mereka berbuat sedemikian, ya, yang mungkin melindungi sesuatu yang hak mereka. Yang contohnya, siswa mempunyai berkelahi, ya, mungkin bukunya diambil atau uangnya diambil. Itu salah satu dasar mereka melindungi sesuatu yang mereka miliki. Artinya kenapa alasan siswa itu berkelahi? Satu, melindungi hak mereka, yaitu mungkin uang yang diambil. Yang ketiga, mungkin sesuatu atau buku diambil oleh temannya. Kita perlu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ya, terus sesama halnya tadi melindungi sesuatu atau mempertahankan sesuatu. Itu contohnya, salah satu contoh memvalidasi tindakan yang salah siswa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Yang ini intrinsik adalah dari dalam diri. Ya, menanyakan keyakinan. Komponennya adalah apa keyakinan kelas kita. Nanti di kelas kita membuatkan keyakinan kelas. Misalkan datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan seragam disiplin, yang mana kita tertib sekolah dan hal sebagainya. Itu kita buatkan keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Seandainya ada siswa yang melanggar, kita buatkan nilai-nilainya. Sanksinya apa? Kita buat dari satu keyakinan kelas. Artinya mereka yang membuat, mereka yang melanggar dan siap menerima sanksi. Nah, yang ketiga, apa gambaran sebuah yang ideal menurut kamu ya? Di sini gambaran yang ideal adalah kelas itu kita sebagai seorang guru dapat mengkontrol atau menguasai kelas. Itu yang ideal. Yang terakhir, ingin menjadi orang seperti apa? Ya, nanti kita tekankan ke siswa. Nanti kamu ke depannya ingin jadi apa? Ya, itu artinya setiap siswa termotivasi dapat meyakinkan diri bahwa seperti ini. Kita buat keyakinan kelas standar. Di yang kedua ada kemudiannya kedisiplinan. Ya, next good. Ya, contoh studi kelas diskusi. Kemudian tema hidupnya. Ya, ini ada beberapa contoh dari penayangan ya. Ini dari penerapan segitiga institusi. Mungkin sampai dulu bisa menyimak videonya. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Didekatkan tiga institusi ada tiga ya. Membahas Di tentang sini akan salah satu program dicontoh. disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget.
Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajib lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak lebih gagal lagi. Dan yang bentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menghadap di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru yang baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikuti, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilakunya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan.
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu juga melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu keyakinan baru. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menggunakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan kemudian telah bergeser menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianggap bahwa kita yakini. Memiliki apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah hasil ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, dari contoh tadi, ya kembali ke segitiga restitusi, kembali ke slide yang tadi, ya. Nah, begini Bapak Ibu yang rangkum dari materi yang saya sampaikan. Segitiga restitusi, nah ini pengertiannya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kita rangkum dari pemecahan masalah. Setiap guru pasti menemukan masalah, baik di kelas, di lapangan maupun di lingkungan sekolah. Kita pemecahan masalah menggunakan sistem segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, kita pakai pemecahan pertama menstabilkan identitas. Ya, gimana nanti pada saat pemecahan kita cari dulu identitas seperti contoh ini. Di kelas, apa latar belakang anak membuat kesalahan, mengapa, bagaimana. Yang kedua, setelah kita dapat permasalahan tersebut, kita menggunakan validasi tindakan yang salah. Kita koreksi dari tindakan yang mereka lakukan, misalnya mencoret mangkuk, yang memodori link. Nah, kita ambil dari tindakan yang mereka yang salah, kemudian carikan solusi. Nah, setelah kita mencarikan solusi, kita terakhirnya menanyakan keyakinan. Setelah kita dapat solusi, kembalikan ke siswa tersebut, kita terapkan keyakinan dia. Apa yang akan dia lakukan setelah ini, misalnya membersihkannya, menerapkan balik keyakinan mereka agar tidak melakukan kembali. Nah, kita terapkan dengan segitiga restitusi dalam kenakalan atau permasalahan siswa kita di sekolah. Kita cukup menerapkan ini sehingga permasalahan itu dapat kita atasi dan carikan solusi yang terbaik. Nah, itu dari rangkuman dari hasil penyelesaian segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu guru? Bisa dipahami? Bisa diterapkan nanti? Nah, salah satunya kita terapkan dengan segitiga restitusi. Di sini untuk kayaknya dalam penerapan program disiplin hidup, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang dimana guru mampu merefleksikan diri dalam kontrol. Bagaimana perjalanan diri sebagai among, nah ini penting ya, atau manajer. Kemudian menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah bentuk dari kegiatan kami di CDP dengan materi budaya positif, disiplin sedikit, 5 psikolog dan segitiga restitusi. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Pas? Bisa diterapkan di sekolah atau di kelas? Pasti bisa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti menemukan masalah di kelasnya bisa menyikapi dengan disiplin positif, daya positif, 5 kontrol dulu dan segitiga restitusi tadi. Ya, siap yakin? Sebelum yang akhiri, ya. Sebelum yang akhiri, mau ice breaking? Ice breaking sedikit ya, biar tengah kontraknya ya. Oke, bisa diangkat Pak Orang, bisa diangkat Pak Orang. Saya punya ice breaking ini. Ya. Kita di sekolah juga harus ice breaking dengan siswa ya, karena biar siswa itu bisa fokus dalam pembelajaran. Ya,
Oke, es berikutnya Bu, di off dulu ya. Yang bisa jawab saya akan kasih hadiah. Mau hadiah? Nanti saya naikkan gajinya ya. Oke, nanti saya tadi kenapa dasar Bapak Ibu guru itu mengajar ya, pertama mungkin ada cita-cita atau tujuan ya. Tadi materi tersampaikan, siswa bisa bertanggung jawab dan disiplin. Sekarang saya akan kasih yang bisa jawab. Ya, yang ini bisa jawab Bapak Betian akan kasih hadiah. Ya. Set. Nah, set. Nah, set. Ini. Ya. Ini bukan lapangan ya. Ya. Sekarang ada buat ya. Oke. Bapak Ibu guru akan saya tantang menghubungkan garis agar tidak terbentur. Nah, oke, berpikirnya yang logika, ya, secara logika. Ya. Tidak boleh lewat belakang, harus lewat depan. Tidak boleh lewat belakang ke sini ya. Ini sudah Bapak yang batasi. Oke, silakan berpikir 1 menit. Yang pertama saya akan kasih hadiah. Ya. Hah? Benar? Ya, oke, hadiah pertama. Tapi ada konsekuensinya. Yang salah itu konsekuensi dari daya. Konsekuensi pembedaan konsekuensi dan hukuman. Begini, ya. Lagi 1. Oke, tepuk tangan. Ya. Ini belum ya. Benar. Ya, oke. Sekarang saya tantang lagi. Saya ubah lagi ya. Set. Nanti hadiahnya di situ. Sabar. Mana bukan saya? Nanti hadiahnya nih. Ya. Ayo, siap. Siap. Ayo, Pak Guru. Pak Guru. Ya. Ya, ayo. Tidak boleh bentur garisnya. Kaki 1 dan breaking. Ya, sit, dua. Gampang. Yang tambah sulit. Yang tambah sulit baru keluar hadiahnya ya. Ini Bapak Ibu guru, ayo. Iya. Ayo silakan. Iya. Ini breaking ini. Coba dulu depan. Nah, hukuman garis tanpa menyentuh. Berpikir secara logika. Iya. Belum. Ayo. Siap. Bu Siti ya, coba Bu Siti ya. Bu Safitri, oke. Iya. Memang
susah mengalahkan Bapak Ibu dulu ya. Ya nanti ada musuh dengan Oke, terima kasih. Itu SBK-nya. Sekali lagi kami dari CDP Bandung Angkatan 11 itu akan berusaha ya memajukan sekolah kita melalui program-program dari kementerian, khususnya program guru penggerak ya. Salah satunya saat ini Bapak Ibu merupakan tujuan atau merupakan dasar nanti pemanggilan untuk PPG. Salah satu PPG tertentu nanti kita melalui dari guru penggerak ya. Itu ada pemanggilan PPG. Salah satunya syaratnya guru penggerak dan umur 35 tahun ke atas. Itu PPG tertentu ya. Pasti kalau sudah dua itu terpenuhi pasti diambil ya. Lain halnya dulu itu secara sah, tapi sekarang ada ketentuannya. Ya mudah-mudahan dari nanti kedepannya kita di SP4 banyak lagi yang mengikuti jejak-jejak kami. Sekian dari kami, mungkin teman dari Bu Sukma sekaligus menutup kegiatan aksi nyata atau diseminasi kegiatan modul 1 di 4 ini yang berbentuk dengan lancar. Coba dulu yang disenangkan. Dari saya kiranya cukup Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri acara kita hari ini. Acara ini semoga materi tadi itu dapat Bapak Ibu terapkan di sekolah kita dan untuk memajukan karakter guru kita supaya menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kami berdua, kami tutup dengan pramusawi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, kalau sudah semuanya sehat, sekarang kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kalian sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Kalau peraturan kelas kalian tahu anak-anak? Peraturan itu adalah apa? Aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif yang muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Nilai-nilai apa yang anak-anak yakini yang akan kalian jadikan patokan perilaku di kelas, ya. Jadi muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Nilai-nilai seperti apa yang ingin kalian ciptakan yang ada di kelas ini, yang ingin kalian sepakati. Silakan anak-anak isi di sini nanti ya di kertas yang dibagikan. Dibagi-bagi lagi kertasnya ya. Tulis keyakinan kelas yang ingin yang kalian ada di kelas ini. Silakan teman-teman. Sudah selesai menulisnya? Sekarang silakan anak-anak tempel di sini di papan tulis di sini. Ayo ke sini yang sudah. Ya, bebas. Tempelnya yang rapi ya. Anak-anak, karena kalian sudah menempel kesepakatan kelas yang kalian buat, sekarang kita akan mengelompokkannya sesuai dengan yang
karena kan berbeda-beda ya kesepakatan yang kalian tulis ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti menjaga kebersihan. Tidak boleh makan di kelas, berarti apa? Disiplin. Anak-anak karena banyak ini minta bantuan ya, berdua, 1, 2 bantuan. Ya kita mempunyai kelas kebersihannya. Ini dan dari sesuaikan dengan mampunya. Sesuai dengan lima ya, di belakang ya. Tunjukkan dengan sudah terkumpul sesuai dengan yang masing-masing ya. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Kita sudah mengelompokkan keyakinan kelas yang ada di kelas ini, membawa alat tulis dengan lengkap, meminta izin jika mau ke kamar masjid, berdoa sebelum pelajaran, disiplin. Ini menjaga kebersihan di kelas. Nah, sekarang kita simpulkan kesepakatan kelas 7D. Ya, kita simpulkan. Kesimpulannya berarti yang pertama itu apa anak-anak? Kita simpulkan. Ya, disiplin waktu. Yang kedua, disiplin terhadap diri sendiri. Lagi? Selalu meminta izin sebelum keluar kelas. Iya apa? Selalu meminta izin sebelum keluar kelas. Selalu meminta izin sebelum mau keluar kelas. Berikutnya, melakukan persembahyaan sebelum dan sesudah. Ya, kita sering lakukan ya. Melakukan persembahyangan sebelum dan sesudah belajar. Baik, kesepakatan yang terakhir, bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Ya, ini bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Baik, ada lagi anak-anak? Kesimpulannya, Ibu tambahkan lagi 1 ya. Ibu tambahkan lagi 1, itu melakukan 5S. Melakukan 5S. Anak-anak tahu apa itu 5S? Enggak. Apa? Enggak. Sopan, santun. Ya. Salam, senyum, sopan, sapa. Ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, anak-anak, kita sudah menyimpulkan ada 5 kesepakatan kelas yang ada 6 ya. Anak-anak kelas 7D, apakah kalian yakin ingin melakukan kesepakatan ini? Bisa. Berarti anak-anak jangan melanggar kesepakatan yang kalian sendiri sudah sepakati. Baik, untuk hari ini karena kesepakatan kelas kita sudah jadi, Ibu minta nanti sekretaris dan perangkat kelas yang lain mencatat dan tolong di print ya, nanti ditempel di depan supaya kalian selalu ingat dengan kesepakatan kelas yang kalian buat. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalau tidak, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Mari kita akhiri anak-anak dengan perawisan. Yuk, silakan Pak Mas berdiri. Kita